Halo anak-anak, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Ibu Intan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat belajar ya dengan Bu Intan. Wah, tidak terasa ya. Hari ini kita akan membahas materi baru lagi nih. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah, jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hari ini kita masih akan membahas mengenai teks ulasan loh. Tapi jangan merasa bosan dulu ya karena masih membahas teks ulasan. Kali ini materinya berbeda dengan kemarin, yaitu menyajikan tanggapan dalam teks ulasan. Tapi sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan memberitahukan kompetensi dasar serta tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar materi ini terdapat di 4.12, yaitu menyajikan tanggapan tentang kualitas karya. Nah, setelah kalian tahu kompetensi dasarnya, kalian juga harus tahu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menyajikan tanggapan tentang kualitas karya. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini, kalian mampu membuat tanggapan tentang suatu karya, baik itu berupa buku, film, drama, maupun lagu dengan memperhatikan strukturnya, yang kemarin sudah kita pelajari tuh. Dan juga, kalian harus memperhatikan kebahasaan dalam teks ulasan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada kebahasaan teks ulasan. Kebahasaan yang pertama yang sering digunakan dalam teks ulasan yaitu banyak menggunakan konjungsi atau kata hubung penerang. Kata hubung penerang itu ada bahwa, yakni, yaitu. Nah, coba sekarang kalian perhatikan contoh nomor 1. Dalam contoh kalimat nomor 1, namun keyakinannya mulai goyah ketika dikenalkan dengan seorang yang tidak percaya Tuhan, yaitu Anwar. Konjungsi atau kata hubung yang digunakan dalam kalimat tersebut yaitu konjungsi penerang. Mengapa? Karena dalam kalimat tersebut menggunakan kata yaitu. Kata yaitu berfungsi untuk menjelaskan Anwar adalah sosok yang mengubah pola pikir si tokoh tentang Tuhan karena Anwar sendiri tidak percaya Tuhan. Gitu ya. Nah, coba sekarang kalian temukan di kalimat nomor 2 kata yang menandai bahwa kalimat nomor 2 menggunakan konjungsi penerang. Selanjutnya, kebahasaan teks ulasan yang kedua banyak menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi waktu. Jadi konjungsi temporal itu nama lainnya konjungsi waktu ya. Konjungsi temporal ini ada sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Contoh kalimatnya kalian bisa lihat. Sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Kalimat tersebut menggunakan konjungsi temporal karena menggunakan kata sejak. Nah, kemudian yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab ini ada kata karena, sebab. Contoh kalimatnya, karena pada waktu itu situasi sedang tidak aman, diberlakukanlah jam malam. Nahas menimpa Hasan. Contoh kalimat tersebut menggunakan konjungsi penyebab dengan ditandai penggunaan kata karena. Sampai di sini mudah bukan belajar mengenai konjungsi atau kata hubung yang terdapat dalam teks ulasan. Nah, sekarang kita bahas lagi yuk kebahasaan dalam teks ulasan. Kebahasaan dalam teks ulasan yang terakhir yaitu menggunakan pernyataan berupa saran. Pernyataan saran biasanya ditandai dengan kata jangan, harus, hendaknya. Pernyataan saran ini biasanya juga terdapat di struktur rekomendasi atau rangkuman. Nah, coba kalian amati contoh kalimatnya. Apakah kalimat tersebut berupa pernyataan saran atau bukan? Tulis di kolom komentar ya. Materi yang kedua dalam pembahasan kali ini yaitu langkah-langkah penyusunan teks ulasan
Ada 5 langkah dalam penyusunan teks ulasan. Yang pertama, kalian harus mencatat identitas karya yang akan diulas. Kedua, mencatat hal-hal menarik atau penting dari isi buku atau karya. Ketiga, menelaah kelebihan dan kelemahannya. Keempat, merumuskan simpulan tentang isi dan kesan-kesan buku atau karya. Kelima, membuat saran-saran untuk pembaca. Jadi, ketika kalian ingin membuat teks ulasan, kalian harus mengikuti langkah-langkahnya ya. Namun, hal yang paling penting adalah kalian harus membaca keseluruhan buku atau menonton keseluruhan filmnya agar kalian dapat memahaminya. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Kalian juga bisa berdiskusi di kolom komentar. Ibu akhiri sampai di sini ya. Selalu semangat belajar ya. Salam sayang dari Bu Intan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.